Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, kali ini aku mau membahas soal TIU tentang jarak kecepatan dan waktu. Nah, kali ini aku khususkan akan membahas tentang jarak kecepatan waktu karena soal ini tuh sering banget teman-teman keluar di soal TIU SKD CPNS, dan setiap peserta setiap teman-teman aku yang aku tanyain itu pasti dapet soal ini, entah tentang berpapasan, entah tentang susul menyusul. Nah, makanya aku akan coba jelaskan ke teman-teman pelan-pelan tentang jarak kecepatan waktu ini, karena dulu aku ini kan materi kelas berapa ya, SMP kayaknya ya, dulu SD juga pernah, cuma kan kalau SD kan masih simpel-simpel. Nah, aku akan coba jelaskan pelan-pelan biar teman-teman paham, karena aku juga untuk memahami soal ini tuh butuh waktu. Aku coba jelaskan dengan caraku ya teman-teman ya, biar teman-teman mudah nanti ketika menemukan soalnya gitu. Oke, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum bergabung di grup SKD CPNS, silahkan bergabung. Untuk linknya ya, link grup telegramnya udah aku cantumkan di description box. Nah, di sana aku akan share soal-soal polling buat berlatih teman-teman, dan channel ini gratis ya teman-teman ya. Oke. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe, like, komen, dan share biar aku lebih semangat lagi buat video buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku, karena di sana aku sering update tentang informasi-informasi tentang per-CPNS-an ya. Nah, oke, langsung aja kita ke materinya. Nah, apa aja yang akan kita bahas nanti? Jadi di sini nanti di video ini khusus ya teman-teman, aku cuma mau bahas tentang berpapasan aja, karena takutnya kalau aku campur-campur berpapasan susul menyusul, takutnya nanti teman-teman malah pusing. Jadi pelan-pelan aku buatkan videonya dipisah-pisah biar teman-teman juga paham ya. Jadi nanti aku akan khususkan berpapasan dengan waktu start sama, berpapasan dengan waktu start berbeda. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, stay tune terus ya teman-teman ya. Oke, nanti untuk soalnya aku share juga di grup Telegram buat teman-teman nanti berlatih juga ya. Oke. Nah, sebelum ke intinya ya, ke soal intinya, aku akan review ulang mungkin buat teman-teman yang lupa materi ini ya. Siapa tahu kan lupa. Kalau yang ingat ya nggak apa-apa. Aku review ulang biar teman-teman ingat lagi gitu ya. Jadi kan rumus ini tuh sangat familiar banget ya. Banyak banget jembatan keledai pakainya. Biasanya pada bilangnya rumus Jokowi. Kenapa Jokowi? Karena ada jarak, kecepatan, dan waktu. J-nya adalah H. J-nya adalah jarak. J-nya adalah jarak ya teman-teman ya, jarak. Nah, satuannya adalah kilometer. Kadang kalau di soal ada juga yang meter. Nah, nanti disesuaikan dengan soalnya aja. Kemudian K ya, K-nya ini adalah kecepatan. Nah, satuannya adalah kilometer per jam atau kadang meter per sekon. Nah, kilometer per jam atau meter per sekon ini diperoleh dari mana, Kak? Oke, sebentar. Aku jelaskan ya setelah ini ya. Nah, kalau W-nya adalah waktu. Waktu ini adalah satuannya jam, atau kadang di soal itu diubah menjadi sekon atau detik. Nah, aku kasih tahu yang ini, mungkin teman-teman yang masih belum tahu atau lupa gitu ya. Kecepatan. Nah, cara pakainya segitiga ini adalah gini nih teman-teman. Misalnya yang ditanyakan adalah K. K itu kan kecepatan ya. Kita tulis dulu nih di sini K sama dengan, nah kita tutup nih yang K-nya ya, kita tutup, berarti kan cuma tinggal J sama W-nya ya kan. J-nya di atas kita tulis di sini per W. Nah gitu. Kecepatan berarti cara nyarinya adalah jarak per waktu. Jarak satuannya apa teman-teman? Kilometer. Kita ambil yang kilometer ya. Kilometer. Per waktu satuannya apa? Jam.
Ya udah kilometer per jam. Nah, makanya diperoleh nih kilometer per jam itu dari situ gitu. Misalnya lagi yang ditanyakan adalah jarak. Jarak itu kan ini J. Kita tulis nih di sini ya, J sama dengan jarak, berarti kan J-nya kita tutup, berarti tinggal K sama W. K-nya di bawah kita tulis kali waktu. Waktunya kan di sebelahnya. Ya udah tinggal gitu aja sih, gampang. Kalau nyari waktu, oke aku hapus dulu ya. Ini. Oke, kalau mau cari waktu, berarti kita tulis ya. Belum. Waktu berarti sama dengan W-nya kita tutup, berarti kan tinggal J sama K. J-nya di atas per K-nya di bawah, berarti jarak per kecepatan. Gitu ya teman-teman ya. Ini adalah gampang banget kalau misalnya nanti ketemu soal yang simpel-simpel gini ya, jangan sampai salah gitu. Oke, gampang ya ini ya, kita lewatin. Nah, kita ke intinya teman-teman. Kita ke berpapasan dengan waktu start sama. Oke, ini adalah rumus yang teman-teman harus pahami dan hafal, dan rumus pokok yang harus teman-teman hafal ya. Kalau dulu aku buat di satu lembar kertas, aku tulis nih berpapasan dengan waktu start sama. Rumusnya apa? Nah ini teman-teman ya, waktu berpapasan dengan start sama, aku singkat WP gitu aja ya, waktu start sama, waktu berpapasan dengan start sama gitu ya, sama dengan jarak total ya, jarak total dibagi kecepatan 1, aku singkat K1, plus kecepatan 2. Oke, mungkin kalau baru lihat rumusnya teman-teman bingung, tapi nanti kalau kita udah ke contoh soalnya nanti teman-teman akan lebih mudah gitu ya teman-teman ya. Oke, kita coba ke contoh soalnya biar teman-teman makin paham, oke? Nah, ini ya teman-teman, silahkan teman-teman screenshot atau teman-teman catat, ini adalah rumus yang harus dihafal. Nanti kalau ketemu soal model apapun, nanti teman-teman ketemunya ini lagi gitu. Nah, oke, kita ke contoh soalnya ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nemuin soal kayak gini, kita baca langsung aja dulu pertanyaannya. Yang ditanyain kan, jika keduanya sama-sama berangkat pukul 8 ya kan, maka mereka berpapasan pukul berapa. Nah, berarti kita dalam otak kita yang kita mindset adalah, oh berarti mereka adalah startnya sama, yang ditanyakan adalah berpapasannya. Oh berarti pakai rumus yang tadi ya, yang ini, jarak total per kecepatan 1 plus kecepatan 2 gitu ya teman-teman ya, kita mindsetnya kayak gitu. Oke, kita baca soalnya. Andi mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya Budi ya. Andi mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya si Budi ya, dengan jarak tempuhnya adalah 10 kilo. Dari arah yang berlawanan, Budi mengendarai sepeda menuju rumah Andi ya. Kecepatan Andi dan Budi berturut-turut adalah 18 km per jam dan 12 km per jam. Aku yakin buat teman-teman yang mungkin lupa dengan soal-soal ini, pasti kan, aduh kak, aku tuh baca soal aja udah pusing. Aku dulu juga gitu teman-teman. Pertama kali aku, ya ampun pusing banget. Tapi kalau kita udah lama-lama familiar mengerjakan, terus-terusan mengerjakan, nanti akan gampang. Oke, aku coba jelasin segampang mungkin biar teman-teman paham. Oke. Nah, pelan-pelan ya. Sampai aku bikin kayak gini biar teman-teman paham. Jadi tadi kan aku udah bilang nih ke teman-teman, rumus yang harus teman-teman hafal adalah ini ya. Kelebihan. Aku hapus dulu. Oke, rumus yang harus teman-teman hafal kan ini ya. Yang ini. Yang ini kan, yang tadi jarak total dibagi kecepatan 1 plus kecepatan 2 untuk berpapasan dengan waktu start sama ya. Oke, pelan-pelan. Tadi kan di soal ya, diketahui si Andi ini kan mengendarai sepeda dari rumahnya. Ini misalnya rumah Andi di sini ya teman-teman ya. Nah, kemudian nih, oke, nih ya, si Andi mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temennya si Budi ya. Jadi nanti tuh Andi bakal jalan tuh dari sini ke rumah si Budi gitu. Aku hapus lagi ya biar
Nah, terus di soalnya lagi, Budi ya, jarak tempuhnya kan 10. Nah, pelan-pelan deh dari sini. Jarak tempuhnya kan 10 kilo. Nih ya. Jarak tempuhnya kan 10 kilo. Nih, udah diketahui ya teman-teman, jarak dari sini ke sini itu adalah 10 kilo. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian dari arah yang berlawanan, Budi mengendarai sepeda menuju rumah Andi. Dari arah yang berlawanan ini, si Budi itu mau jalan ke sini, ke rumah Andi. Jadi sama-sama berlawanan gitu ya. Sama-sama berlawanan. Oke, aku hapus biar gampang. Jadi sama-sama berlawanan, Andi mau ke sana, si Budi mau ke sana, dan jarak tempuhnya sama. Kayak gitu, sampai sini paham ya teman-teman ya. Oke, aku hapus biar nggak berantakan. Nah, oke, kemudian kecepatan Andi dan Budi berturut-turut adalah 18 km per jam dan 12 km per jam. Jika keduanya sama-sama berangkat pukul 8, maka mereka berpapasannya pukul berapa gitu ya. Jadi kan diketahui nih, kecepatan satunya adalah si Andi 18 km per jam dan kecepatan duanya adalah si Budi 12 km per jam. Ya udah teman-teman, kita masukin aja ke rumusnya, kan udah ada semua tuh. Jarak totalnya kan berarti berapa? Kan waktu berpapasan tadi kan aku udah bilang ya, waktu berpapasan sini deh nggak apa-apa ya, sama dengan jarak total, ya kan, jarak total per kecepatan 1 plus kecepatan 2. Aduh berantakan, gak apa-apa deh. Jarak totalnya berapa teman-teman? Jarak totalnya adalah 10 ya kan, 10 kilo per kecepatan satunya berapa? 18 plus kecepatan duanya adalah si Budi adalah 12. Nah, aku tulis ini ya, gak apa-apa ya. Aduh maaf berantakan. 10 per berapa? 18 tambah 12 adalah 30 ya kan. Ini satuannya masih jam ya. Oke, aku hapus deh biar gampang. Oke, tadi kan kita terakhirnya ya. Kita kan ketahui tadi kan WP-nya adalah 10 per 30 ya kan. Jarak per kecepatan. JKW ya kan. Yang ditanyakan kan ini. Ya kan? Jarak per kecepatan ya kan. Ini jaraknya, jarak totalnya, ini kecepatan 1 plus kecepatan 2-nya. Nah, kemudian kita jadikan menit aja teman-teman biar gampang. Nah, 1 jam itu kan 60 menit, ya kan? Berarti gini aja. 10 per 30 kali 60, ya kan? 30 bagi 31, 60 bagi 32. Berarti tinggal 2 kali 10, berarti 20 menit. Ya kan, kita dapat waktu berpapasannya adalah 20 menit ya. Setelah pukul 8. Maksudnya gimana tuh Kak? Bentar. Oke. Jadi kan kita dari rumus yang tadi, WP-nya kan kita dapat 20 menit. Nah, ini bukan jawabannya ya teman-teman ya. Masih ditambahkan ini. Berarti mereka berpapasan pukul 8.20 menit. Gitu teman-teman. Sampai sini paham? Kan yang ditanyakan adalah waktu berpapasan. Berarti waktunya adalah pukul 8 lebih 20 menit. 20 menit dari mana Kak? Dari rumus yang ini tadi. Paham ya teman-teman ya sampai sini ya? Oke. Gak apa-apa, pelan-pelan. Nah, kita sekarang berpindah ke berpapasan dengan waktu start yang berbeda teman-teman. Nah, ini rumusnya berbeda lagi ya teman-teman ya. Nah, gak apa-apa, pelan-pelan aja. Nah, kalau untuk berpapasan dengan waktu start berbeda, rumusnya adalah, nah aku tulis ini ya, waktu berpapasan rumusnya adalah jarak total dikurangi selisih jarak
dibagi kecepatan 1, aku singkat K1 ya teman-teman, plus kecepatan 2. Ini teman-teman silahkan tulis di buku catatan teman-teman. Ini rumus yang bakal sering dipakai. Kalau misalnya di soal ditanyakan berapakah waktu berpapasan mereka, kalau waktunya berbeda, waktu startnya berbeda, ya udah teman-teman pakai ini. Tapi kalau misalnya startnya sama kayak tadi, soal yang pertama tadi, berarti pakai rumus yang tadi udah aku jelasin. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita ke soalnya biar teman-teman paham ya. Nah, kalau nemuin soal kayak gini, langsung aja baca ke pertanyaannya. Maka mereka berpapasan pukul berapa? Nah, Andi mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya si Budi dengan jarak tempuh 18 km. Dari arah yang berlawanan, Budi mengendarai sepeda menuju rumah Andi. Kecepatan Andi dan Budi berturut-turut adalah 16 km per jam dan 12 km per jam. Jika Andi berangkat pukul 8 dan Budi pukul 8.15, maka mereka berpapasan pukul berapa? Nah, kadang kelamahan teman-teman atau kesulitan teman-temanku yang sebelum-sebelumnya waktu belajar itu, mereka bingung ketika menemui soal pakai rumus yang mana. Nah, cara identifikasinya gini teman-teman. Misalnya ya, dari soal ini kita kan tahu nih, oh si Andi berangkat pukul 8, si Budi pukul 8.15, berarti kan otomatis startnya berbeda ya. Terus yang ditanyakan yang di sini berpapasan. Oh, berarti pakai rumus berpapasan yang startnya berbeda. Nah, berarti pakai rumus yang ini, bukan yang awal tadi. Nah, gampang kan cara bedainnya kayak gitu ya. Oke, kemudian kita ke soalnya ini kita coba kerjakan ya teman-teman ya. Nah, berpapasan dengan waktu start berbeda. Nah, di sini kan Andi. Kita ketahui kecepatan Andi K1-nya adalah 16 km per jam. Kemudian Budi kecepatan kedua K2 12 km per jam. Kemudian kita ketahui lagi si Andi itu udah berangkat duluan pukul 8. Kemudian si Budi itu berangkat pukul 8.15. Jadi si Andi itu udah berangkat duluan 15 menit ya kan, 15 menit duluan ketimbang si Budi. Oke, sampai sini teman-teman paham ya. Kemudian jarak tempuh ya. Jarak tempuhnya itu dari soal kita ketahui adalah ini ya teman-teman ya. Jarak tempuhnya adalah 18 kilo. Nih, 18 kilo jaraknya. Oke, sampai sini teman-teman paham ya. Nah, oke, aku hapus deh biar enggak penuh. Nah, sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi kenapa si Andi aku tulis K1? Karena si Andi ini udah berangkat duluan. Ya kan, dia berangkat duluan pukul 8 ya. Oke, kita coba masukkan ke rumusnya ya teman-teman ya. Langkah 1 ya, ini pelan-pelan karena berpapasan dengan waktu start berbeda tuh agak lebih lebih butuh teliti, sabar, dan kecepatan dan ketepatan ya. Nanti kalau teman-teman udah hafal rumusnya, udah terbiasa, nanti tinggal latih kecepatan untuk mengerjakannya ya. Kita ke langkah 1 ya, cara mengerjakannya. Nah kita ke ini teman-teman. Kan kita tahu ya, rumusnya kan pakai ini nih. Waktu berpapasan, jarak total dikurangi selisih jarak. Nah, caranya nyari selisih jarak tuh gimana Kak? Oke, aku kasih tahu ya teman-teman. Nah, kita cari dulu selisih jarak karena kan dari soal kan kita udah tahu tuh jarak totalnya kan tadi udah ketemu ya, di soal kan udah ada. Kecepatan 1 juga udah ada sih, kecepatannya si Andi. Terus kecepatan 2 juga kita udah tahu tuh kecepatan si Budi, jarak totalnya juga udah tahu kan tadi 18 kilo. Nah, kita tinggal nyari selisih jaraknya, kita cari ya bareng-bareng ya. Yuk. Nah, selisih jarak itu teman-teman. Nah, ini kan jarak. Kita ingat lagi nih segitiga yang tadi JKW. Jarak adalah ya kan tadi. Ya udah aku ulang dari awal deh. Enggak, Deng. Aku tulis lagi yang segitiga awal tadi biar teman-teman ingat. Ya kan, JKW. Ini kan jarak, selisih jarak. Jarak itu kan berarti kecepatan dikali waktu, ya kan teman-teman. Nah, kecepatan ya kan K1 kali W. Kenapa kita pakai K1? Iya, karena kan
jarak yang udah ditempuh sama orang pertama. Maksudnya gimana sih Kak nih? Aku jelasin ya. Nah, si Andi itu kan dia udah berangkat pukul 8, 15 menit duluan ketimbang si Budi. Berarti kan sebelum si Budi berangkat, si Andi itu tuh 15 menit dia tuh udah jalan duluan gitu loh, teman-teman. Nah, jadi tuh kayak gini, misalnya si Andi tuh udah 15 menit tuh udah di sini si Andi gitu. Nah, sampai sini teman-teman tahu. Nah, selisih jarak tuh ini maksudnya. Nah, ini selisih jarak. Selisih jarak. Nah, kenapa pakainya K1? Karena si Andi kan. Ya, sampai sini paham ya teman-teman ya. Oke. Nah, K1-nya adalah si Andi. Ya kan? K1-nya adalah si Andi 16 kilo, ya kan? Kita tulis nih di sini. Kali W-nya 15 menit. Kenapa 15 menit? Kayak yang tadi aku bilang adalah waktu yang udah ditempuh Andi duluan ya. 15 menit gitu. Pokoknya teman-teman cari waktu yang udah ditempuh orang pertama duluan. Nah, cara nyarinya ya udah tinggal ini aja teman-teman. Waktu W2, waktu orang tempuh kedua kurangi W1 gitu, misalnya gitu. Nah, berarti kan kita dapat nih 15 menit kan, 16 kilo kali 15, ya kan? Kali 15. Nah, karena di sini kilo, kemudian di sini menit kan nggak cocok ya. Kilometer kan temennya kan jam, ya kan, kayak yang tadi awal aku bilang. Nah, makanya kita ubah dulu nih ya dari awal. Kita ubah dulu. 15 menitnya kita ubah menjadi jam. 15 menit berapa jam teman-teman? Seperempat jam kan? Oke, kita tulis seperempat jam ya teman-teman. K1 nya adalah 16 kilo kali 15 menit kita ubah menjadi jam adalah seperempat jam. Seperempat ya. Kemudian 4 bagi 4 1, 16 bagi 4 berapa teman-teman? 4 ya, berarti sama dengan 4 kilo. Berarti kita ketemu nih, selisih jaraknya adalah 4 kilo. Oke, sampai sini paham ya? Nah, selisih jaraknya ketemu 4 kilo. Apakah ini jawabannya? Bukan. Oke, kita ke langkah kedua ya teman-teman. Langkah kedua, waktu berpapasan start berbeda, itu kan jarak total kurangi selisih jarak dibagi kecepatan 1 plus kecepatan 2 ya kan? Nah, yaudah kita masukin ya. Jarak totalnya tadi kita ketahui ya teman-teman 18 kilo. Ya kan? 18 kilo. Kemudian kurangi selisih jaraknya berapa nih? Kan udah ketemu barusan kita cari ya 4 kilo. Ya, kita tulis 4 kilo dibagi kecepatan satunya berapa teman-teman? Kecepatan satunya ini. Si Andi kan 16 kilo. Kecepatan 2-nya adalah 12 kilo. Oke, kita masukkan ke rumus. Kecepatan satunya adalah 16 ditambah 12 ya. Berapa nih? 14 per 28. Ya kan? Kita sederhanakan bisa kan ini 14 bagi 14 1, 28 bagi 14 2 setengah. Berarti setengah ya. Ini kita jadikan menit ya teman-teman. Ini kan setengah jam. Setengah jam berarti 30 menit ya kan? Ini 30 menit. 30 menit berarti waktu berpapasan mereka ya, waktu berpapasan mereka adalah 30 menit. Nah, kita tambahkan, kita ke langkah 3 nih. Kita udah dapat kan waktunya adalah 30 menit. Ya kan? Nah, langkah ketiga adalah hasil total diperoleh dari waktu keberangkatan orang kedua ditambah waktu berpapasan. Nah, kenapa aku caps lock? Karena banyak teman-teman yang kadang bingung, Kak, waktunya itu ditambahin dari orang yang pertama apa yang kedua? Jelas yang kedua ya teman-teman, nggak mungkin yang pertama. Nah, waktu keberangkatan orang kedua kan si Budi kan. Jadi kan si Andi tadi udah berangkat pukul 8. Si Budi berangkat 15 menit setelah si Andi pukul 8.15. Ya udah 8.15. Kita tambahkan hasil waktu berpapasannya 30 menit, ya kan? Nah, ini 30 menit yang kita barusan cari bareng-bareng. Nah, ya udah teman-teman kita tulis aja. 8.15 ditambah 30 menit. Berapa tuh? 8
8.45 waktu Indonesia Barat. Berarti jawabannya adalah ini ya. Jawabannya adalah ini. Gampang banget kan teman-teman. Jadi langkah pertama aku ingetin lagi, teman-teman silahkan cari selisih jaraknya. Jarak kecepatan kali waktu. Kecepatan orang pertama kali waktu. Oke. Langkah kedua, masukkan ke rumusnya yang tadi. 18 dikurangi 4 per 16 tambah 12. Kalau udah ketemu ini, tinggal deh kita tambahkan ke waktu orang kedua ini, ya kan? Nah, ini si Budi ini, ya kan? 8.15 kita tambahkan 30 menit. Nah, sampai sini paham ya teman-teman? Gampang banget. Nah, emang sih harus detail banget jelasin tentang jarak kecepatan waktu karena ini tuh soalnya tuh sebenarnya simple, cuma sering keluar gitu loh teman-teman. Oke, sekian dari aku. Ini udah di slide terakhir. Semoga teman-teman paham. Kalau misalnya ada yang masih bingung, silahkan boleh banget komen di bawah. Dan semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Dan semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam menjawab soal ya. Nah, teman-teman aku ingetin lagi buat teman-teman yang ingin berlatih soal-soal lebih banyak lagi, silahkan teman-teman gabung di Ayo CPNS. Untuk linknya udah ada di description box, dan jangan lupa juga masukin kode referral lolos ASN oke, karena kalau nggak pakai kode referral itu nanti teman-teman bayarnya akan lebih banyak. Nah, dengan kode referral itu teman-teman nanti akan mendapatkan potongan harga. Oke, karena di sana banyak banget soal-soal, tryout dan pembahasannya lebih lengkap gitu ya teman-teman. Oke, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku. Oke, sekian dari aku. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.